Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran tarokib. Nah, di mana materi kali ini dibagi ke dalam 6 pembahasan. Yang pertama yaitu ada hakikat pembelajaran tarokib, yang kedua ada tujuan pembelajaran tarokib, yang ketiga ada indikator penguasaan tarokib, yang keempat ada media pembelajaran tarokib, yang kelima ada teknik pembelajaran tarokib, dan yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran tarokib. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu hakikat pembelajaran tarokib. Nah, di sini definisi tata bahasa adalah sarana untuk dapat menggunakan bahasa dengan benar dalam berkomunikasi sesuai susunan gramatika bahasa itu sendiri. Nah, sedangkan definisi tarokib adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Nah, adapun sorob itu membicarakan perubahan bentuk suatu kata kerja dari bentuk masa lalu atau past, masa sekarang dan masa yang akan datang atau present, bentuk perintah, perubahan bentuk kata kerja ke kata benda turunan, dan juga perubahan bentuk kata kerja sesuai pelaku dari perbuatan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan tarokib lugawiyah di sini adalah tarokib nahwiyah. Nah, karena di antara unsur penting yang harus diajarkan oleh guru bahasa adalah unsur tata bahasa, yaitu nahwu, dan termasuk di dalamnya sorob, seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan pembelajaran tarokib. Nah, tujuan pembelajaran qawaid baik nahwu maupun sorob di sini adalah yang pertama yaitu membekali peserta didik dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang memungkinkannya dapat menjaga bahasanya dari kesalahan. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan pendidikan intelektual dan membawa mereka berpikir logis dan dapat membedakan antara struktur atau tarkib, ungkapan-ungkapan atau ibarah, kata, dan kalimat. Yang ketiga yaitu membiasakan peserta didik cermat dalam pengamatan, perbandingan, analogi, dan penyimpulan atau kaidah, dan mengembangkan rasa bahasa dan sastra atau al-zauq al-adabi, karena kajian nahwu didasarkan atas analisis lafaz, ungkapan, uslub atau gaya bahasa, dan pembedaan antara kalimat yang salah dan yang benar. Nah, yang keempat yaitu melatih peserta didik agar mampu menirukan dan mencontoh kalimat, uslub atau gaya bahasa, ungkapan, dan performa kebahasaan secara benar, serta mampu menilai performa, baik lisan maupun tulisan yang salah menurut kaidah yang baik dan benar. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami apa yang didengar atau isi pembicaraan dan yang tertulis atau isi bacaan. Nah, yang keenam yaitu membantu peserta didik agar benar dalam membaca, berbicara, dan menulis atau mampu menggunakan bahasa Arab, lisan, dan tulisan secara baik dan benar, seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai indikator penguasaan tarokib. Nah, indikator pembelajaran tarokib yang ingin dicapai berdasarkan rujukan dari ranah kognitif meliputi yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pola kalimat sederhana, yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan kedudukan kata dalam pola kalimat sederhana, yang ketiga yaitu siswa dapat memberikan contoh kalimat sederhana, yang keempat siswa dapat mencocokkan kata sesuai pasangannya dalam tarokib, yang kelima yaitu siswa dapat mengurai susunan kata dalam kalimat menurut fungsinya. Nah, yang keenam yaitu siswa dapat membedakan susunan kalimat yang benar dan yang salah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai media pembelajaran tarokib. Nah, ada bermacam-macam media dalam pembelajaran tarokib. Yang pertama yaitu ada kubus struktur, yang kedua ada papan selip, yang ketiga ada proyektor transparansi, yang keempat ada peta, dan yang terakhir yaitu ada media kartu. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai teknik pembelajaran tarokib. Nah,
dalam pengajaran nahwu dititik beratkan pada salah satu sarana untuk memperbaiki susunan uslub-uslub bahasa Arab yang merupakan satuan pelajaran yang terdiri dari kaidah-kaidah yang harus diajarkan dan diwajibkan bagi siswa untuk mengetahui dan memahaminya, seperti itu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka di sini ada metode-metode yang berkaitan dengan pengajaran nahwu. Yang pertama yaitu metode deduktif atau sama dengan analogi. Nah, metode al-qiyas atau deduktif di sini adalah cara mengajarkan nahwu yang terlebih dahulu guru memaparkan kaidah-kaidah kepada anak didiknya, kemudian disusul dengan pemberian contoh-contoh dalam bentuk pola kalimat yang diambil dari bahan bacaan. Nah, metode ini termasuk metode yang tertua dalam pengajaran ilmu nahwu. Nah, meskipun metode ini sudah lama tapi masih dipergunakan dalam pengajaran bahasa Arab dan Departemen Pendidikan di negara Arab. Nah, teknik penyajian metode al-qiyas atau deduktif ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu ada pemaparan kaidah-kaidah. Nah, di sini yaitu guru menuliskan di papan tulis dengan terang dan jelas, kemudian guru membacanya dan diikuti oleh para siswa dan secara berulang-ulang. Dan akhirnya para siswa dapat menghafalnya dan memahaminya. Yang kedua yaitu pemaparan contoh-contoh, yaitu guru menjelaskan posisi kaidah-kaidah yang terdapat contoh-contoh sehingga siswa dapat memahaminya. Nah, kemudian guru mengadakan tanya jawab dengan para siswa. Nah, setelah jam pelajaran akan berakhir, guru memberikan tugas-tugas kepada para siswa untuk diselesaikan di rumah di luar jam pelajaran yang telah ditentukan, baik dalam bentuk tugas mandiri maupun kelompok, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yang kedua yaitu metode induktif. Nah, metode istinbatiyah disebut juga metode induktif. Metode istinbatiyah adalah metode yang dimulai dengan pemaparan contoh-contoh dengan memperbanyak latihan-latihan. Kemudian dilanjutkan sampai kepada generalisasi atau pemaparan kaidah-kaidah yang umum. Nah, metode ini sesuai digunakan kepada tingkat mutaqaddim atau tinggi. Nah, adapun pada tingkat mutawasit ataupun pemula, mereka belajar nahwu dengan nas sempurna, membaca dan memperbanyak latihan, kemudian diikuti dengan pemahaman kaidah nahwu, seperti itu. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu ada metode kaidah dan terjemah. Nah, metode kaidah dan terjemah ini ditekankan pada penghafalan dan pemahaman kaidah nahwu dan juga penerjemahan. Metode ini bersifat umum karena bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa yang lain, bukan hanya bahasa Arab. Nah, dalam metode ini, siswa diharapkan mampu memahami suatu teks atau wacana dengan menelaah isi dan kaidah yang terkandung dalam wacana tersebut. Nah, untuk mengaplikasikan metode kaidah dan terjemah dalam pengajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab, kita perlu melihat konsep dasar metode ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahwasanya ada dua aspek penting dalam metode kaidah dan terjemah. Ya, yang pertama yaitu kemampuan menguasai kaidah tata bahasa, dan yang kedua yaitu kemampuan menerjemahkan. Dua kemampuan ini adalah modal dasar untuk mentransfer ide atau pikiran ke dalam tulisan dalam bahasa asing atau mengarang, dan modal dasar untuk memahami ide atau pikiran yang dikandung tulisan dalam bahasa asing yang dipelajari atau membaca pemahaman, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi pembelajaran tarokib. Nah, jika penyusunan tes dimaksudkan untuk mengukur hasil belajar peserta didik, struktur mana yang perlu diteskan, hal ini tidaklah sulit untuk ditentukan. Nah, sebab kita dapat mendasarkan diri pada kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipergunakan pada tingkat sekolah yang bersangkutan. Nah, penyusunan tes yang dimaksudkan untuk mengukur kecakapan umum atau general proficiency test. Nah, pemilihan bahan struktur akan lebih sulit dilakukan. Dalam banyak hal, pemilihan itu akan bersifat subjektif. Nah,
ada beberapa bentuk soal. Yang pertama yaitu menyempurnakan atau at-takmilah. Nah, pada umumnya jenis butir soal seperti ini berfungsi untuk menguji kemampuan siswa dalam menggunakan uslub atau pola kalimat bahasa Arab yang sempurna. Nah, juga untuk menguji kemampuan siswa dalam memberi syakal atau harokat sesuai dengan ilmu nahwu yang telah mereka pelajari. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada pilihan ganda. Nah, bentuk soal qawaid dan tarokib dengan model pilihan ganda ini terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama yaitu ada mencari jawaban yang benar, yang kedua yaitu memilih kalimat yang benar, dan yang ketiga yaitu mencari makna tersirat. Nah, yang ketiga yaitu mengubah atau tahwil. Nah, soal ini berfungsi untuk menguji kemampuan siswa dalam mengubah sebuah kalimat sesuai dengan susunan yang diinginkan. Nah, selain itu, siswa juga dituntut untuk merubah kalimat yang dianggap kurang sesuai sehingga menjadi kalimat yang baik, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu mengurutkan atau tartib. Nah, siswa diminta untuk mengurutkan kata-kata yang telah tersedia secara acak sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Nah, soal seperti ini berfungsi untuk menguji kemampuan siswa dalam mengurutkan kata-kata yang tersusun secara acak, nah, sehingga menjadi kalimat sempurna. Nah, tentunya hal ini membutuhkan pemahaman qawaid dan tarokib yang benar bagi siswa tersebut. Nah, adapun perbedaan dari dua soal di atas ada hanya pada cara penyajian dan cara menjawab soalnya saja. Selanjutnya yang kelima yaitu membedakan atau at-tamyiz. Nah, soal seperti ini berfungsi untuk menguji kemampuan siswa dalam membedakan antara kata yang sesuai dengan kaidah dengan kata yang menyalahi kaidah dalam suatu kalimat, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron kasiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.